Nyali Ekstra Wasit Pemilu. Mendekati masa pencoblosan pemilihan umum termasuk Pilpres yang tinggal 15 hari lagi, sejumlah dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi. Mulai dari pelanggaran netralitas aparatur sipil negara hingga politisasi bantuan sosial alias bansos. Wajar apabila berbagai pelanggaran itu membuat kita cemas bahwa pesta demokrasi yang sejatinya berlangsung jujur dan adil, riang gembira dan mampu mengonsolidasi demokrasi lebih matang, itu masih jauh panggang dari api. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional. Jangan sampai kerja-kerja mereka diganggu kepentingan tertentu. Penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugas dan menjaga jalannya pemilu yang jujur dan pemilu yang bebas dari intervensi dari pihak manapun, kata Surya Paloh dalam kampanye terbuka di lapangan Barunaria Lampung, Senin 29 Januari lalu. Keinginan Surya Paloh adalah keinginan kita semua sebagai bangsa yang menghendaki pemilu tidak sekadar suksesi kepemimpinan nasional, melainkan sejauh mana bangsa ini mampu menegakkan demokrasi yang bermartabat. Itulah demokrasi yang benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat yang bersendikan etika dan hukum. Penyelenggara pemilu meliput Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi mereka. Pekerjaan ketiga lembaga ini saling terkait. Apabila salah satunya melempem, bahkan berpihak, maka akan merusak pekerjaan ketiga lembaga tersebut. Ketiganya harus memiliki visi yang sama bahwa penyelenggaraan pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur kejujuran, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi niscaya karena hal itu menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu yang demokratis. Pemilu 2024 memiliki nuansa lain ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya setelah reformasi. Langit mendung menggelayuti negeri di awal penyelenggaraan pemilu, yakni ketika putusan Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang berkontestasi sebagai calon wakil presiden. Meski proses dalam pengambilan putusan tersebut terdapat pelanggaran etika berat, namun hasilnya tetap berlaku karena putusan lembaga penjaga konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Dari sini saja nalar sehat bangsa ini terkoyak. Bagaimana proses yang cacat etika dan hukum bisa melahirkan putusan yang sah untuk diberlakukan? Selanjutnya bisa ditebak, pelanggaran etika tak malu-malu lagi ditunjukkan. Presiden Joko Widodo bahkan sampai perlu langsung membagi-bagikan bansos sendiri, terutama di Pulau Jawa. Dalam salah satu momen terlihat di lokasi bagi-bagi bansos itu, terpampang baliho raksasa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Demikian pula para pembantunya, seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Zulhas, dengan entengnya mengklaim bahwa bansos itu aksi baik hati Joko Widodo. Karena itu, Zulhas mengajak penerima bansos berterima kasih kepada Joko Widodo. Kendati bansos itu uang rakyat yang diambil dari pajak rakyat, bukan dari kantong Joko Widodo. Pernyataan yang sama disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyerukan bahwa rakyat yang menerima bansos harus berterima kasih kepada Joko Widodo. Melihat fakta-fakta tersebut, jelas dibutuhkan nyali ekstra bagi penyelenggara negara untuk menyikapinya. Terlebih Presiden Jokowi sudah menabuh genderang melawan pihak-pihak yang memintanya tetap netral meski dengan alasan luhur menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan. Penyelenggara pemilu memang harus melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait tugas mereka. Namun mereka bersumpah atas nama Tuhan. Mereka bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban mereka sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhasil, tak ada yang perlu ditakutkan oleh penyelenggara pemilu untuk memeriksa dan menindak siapapun yang melanggar pemilu, bahkan hingga mencederai dan merusak demokrasi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.